Pemirsa, seorang mahasiswi ditetapkan menjadi tersangka reseller investasi bodong. Puluhan korbannya rugi hingga 500 juta rupiah. Bareskrim Polri menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus penipuan trading binary option binomo. Kasus investasi bodong kembali terjadi dan kali ini menimpa ratusan warga Bojonegoro, Jawa Timur. Investasi ini tidak lepas dari yang namanya resiko. Bahkan sewaktu-waktu investor bisa menghadapi kerugian karena investasi ini. Padahal gue tertarik banget ngikut investasi. Tapi lihat berita-berita kayak gini, gue jadi takut deh. Oh iya ya, kan gue punya temen yang udah ikutan investasi. Telepon lah. Halo Ki. Halo Zik. Halo Ki. Kenapa? Ini gue tuh mau nyobain investasi ya kan. Tapi banyak banget loh jenis-jenisnya. Gue jadi bingung. Terus juga ya, kalau ngeliat berita-berita tuh kayaknya lagi heboh banget gitu. Terus serem-serem gitu. Gue jadi takut sendiri gitu loh. Oh, gini. Gua tahu video mana yang cocok buat lo. Video apaan? Cek WhatsApp ya. Oke. Gue cek ya. Hai. Semakin hari, zaman semakin berkembang. Gak cuma teknologi aja yang berkembang, tapi produk investasi pun makin banyak jenisnya. Resikonya pun beragam, tergantung dari apa yang diinvestasikan. Saham, reksadana, ETF, aset kripto, bahkan sampai NFT menjadi salah satu produk investasi pada zaman sekarang. Makanya, literasi keuangan dan manajemen risiko adalah hal yang penting untuk kita pahami sebelum memulai investasi. Hasil survei nasional dan inklusi keuangan yang dilaksanakan oleh OJK pada tahun 2019 menyatakan bahwa tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia hanya sekitar 38,03% saja. Cukup rendah kan? Yuk sama-sama belajar. Gue bakalan bagi video ini menjadi 3 bagian. Let's go! Dalam dunia investasi, tipikal investor dibagi menjadi 3. Si paling takut sama risiko, si biasa-biasa aja, dan si paling berani ambil risiko. Nah, sebelum kita berinvestasi, kita harus tahu dulu nih, termasuk yang mana. Pertama, konservatif. Yaitu investor yang cenderung main aman. Gak masalah kalau return sedikit, yang penting risikonya rendah. Kedua, moderate. Yaitu investor yang berada di tengah, punya pemahaman yang cukup, tapi cenderung khawatir dengan risiko yang tinggi. Ketiga, agresif. Yaitu investor yang siap menghadapi segala risiko investasi. Di sisi lain, pemahaman dan pengalaman pun harus cukup ya. Yang barusan kita sebut risk profile. Setelah paham mengenai risk profile, selanjutnya apa? Kita juga harus paham tentang produk investnya. Jangan sampai kita jadi korban investasi bodong ya. Gue bakal jelasin salah satu instrumen investasi yang terjamin aman, mudah, dan pastinya halal, yaitu saham. Saham adalah bukti kepemilikan investor terhadap suatu perusahaan, yang mana masyarakat seperti kita bisa membeli saham suatu perusahaan yang sudah terbuka di Bursa Efek Indonesia melalui sekuritas. Sekuritas adalah perusahaan yang memiliki izin usaha dari otoritas jasa keuangan yang melakukan kegiatan perantara pedagang efek, penjamin emisi efek, atau kegiatan lain di pasar modal. Singkatnya, sekuritas adalah perantara antara pembeli dan penjual saham. Pergerakan saham di pasar modal bisa kita amati dari laporan keuangan, kecenderungan pasar, aksi korporasi, hingga permintaan dan penawaran saham itu sendiri. Wait. Kalian pasti pada bingung kan? Terus di mana untungnya investasi saham? Ada 2 plus 1 hal yang menurut gua bisa jadi keuntungan investasi saham. Pertama, capital gain. Lu bisa beli saham di saat harga rendah dan jual saham di saat harga tinggi. Selisihnya bisa jadi keuntungan buat lu. Kedua, dividen. Pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Eits, nggak semua perusahaan membagi dividen ya. Last but not least, diundang untuk datang ke rapat umum pemegang saham.
lu bakal dapat pengalaman baru dan berharga banget jika diundang dan datang langsung ke rapat umum pemegang saham. Lu bisa berkenalan dengan banyak orang penting dan lu juga bisa tahu bagaimana sistematika perusahaan menjalankan RUPS. Setelah kita tahu instrumen investasinya, kita juga harus tahu nih salah satu strategi cerdas untuk jadi smart investor, yaitu diversifikasi portofolio. Diversifikasi portofolio adalah strategi untuk membagi penghasilan kita ke berbagai kategori investasi. Misalnya, lu seorang yang konservatif dan punya tabungan yang ingin diinvestasikan. Lu bisa memecah tabungan lu ke berbagai instrumen. Diversifikasi ini bertujuan untuk meminimalisasi risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. Diversifikasi portofolio juga sangat bergantung pada gaya hidup lu, penghasilan lu, dan risk profile lu. Bahkan, salah satu investor sukses dunia, Warren Buffett, mengatakan bahwa don't put your eggs in one basket. Oke, kalau masih bingung, gue akan buat contoh sederhananya. Mari kita bayangkan bahwa lu adalah seorang mahasiswa yang ingin berinvestasi dari hasil usaha lu. Lu adalah orang yang menyukai tantangan dan ingin terus belajar mengenai investasi. Tapi di sisi lain, lu masih ragu karena takut dengan risiko investasi. Lu bisa gunakan 5-30% penghasilan lu untuk investasi di saham ataupun reksadana yang memiliki risiko lebih rendah dan return yang cukup tinggi. Sisanya, lu bisa pilih sesuai kemampuan dan kemampuan lu. Tidak ada yang pasti dalam berinvestasi. Satu hal yang pasti adalah practice makes perfect. Gimana? Udah nggak bingung lagi kan? Yuk sama-sama investasi, sama-sama menjadi investor untuk membangun negeri. Gua Zikri, siap!